Assalamualaikum, halo kawan-kawan semua. Kali ini Navahil Channel akan mengulas peralatan-peralatan camping, terutama ini untuk bagi pemula ya, karena pemula biasanya bingung apa yang harus dibawa pada saat camping. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mempunyai atau mempersiapkan peralatan sendiri, makanya kita akan review apa saja sih yang perlu kita persiapkan, peralatan-peralatan yang perlu dibawa. Sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe Navahil Channel. Nah, yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah tentunya tenda ya. Jadi, kalau kita camping tidak bawa tenda ya bukan camping namanya. Bagi kawan-kawan yang mempunyai anggota keluarga banyak, disarankan memiliki tenda yang memiliki ukuran dengan kapasitas besar. Ini salah satu contohnya, ini kapasitas tenda 4-6 orang. Tapi bagi kawan-kawan yang mempunyai anggota keluarga tidak banyak atau bahkan hanya untuk camping mandiri, disarankan hanya membawa tenda yang cukup simple ya, hanya untuk kapasitas 2-4 orang. Yang kedua adalah matras. Nah, ini matras untuk tempat istirahat Anda nantinya atau untuk duduk juga bisa digunakan. Di pasaran ada beberapa jenis matras ini. Ini adalah harga yang paling ekonomis. Harga bisa Anda temukan di market store itu sekitar 15.000 sampai 30.000. Tetapi ada juga matras yang berbentuk seperti sleeping pad. Jadi dia menggunakan angin. Itu lebih ringkas. Jadi bentuknya akan dikemas seperti ini. Jadi akan lebih ringkas, hanya harganya mungkin cukup lumayan ya, di atas 100.000 untuk sleeping pad tersebut, bahkan sampai 500-600.000. Yang berikutnya adalah sleeping bag. Sleeping bag ini digunakan untuk Anda tidur. Biasanya kita camping di pegunungan yang cuacanya cukup sejuk dan dingin. Jadi ini sangat wajib digunakan, karena kalau tidak menggunakan sleeping bag, Anda akan kesulitan sekali untuk istirahat. Ini sangat nyaman. Meskipun tadi kita sudah sampaikan kita menggunakan matras untuk istirahat, tetapi untuk melindungi tubuh kita dari suhu cuaca atau suhu dingin, kita memerlukan sleeping bag. Yang berikutnya adalah peralatan memasak, dan ini yang kita siapkan. Salah satunya adalah kompor portable ya. Ini ukurannya sangat cukup kecil, jadi sangat ringkas untuk kita bawa. Dan berikutnya adalah alat memasak seperti panci, penggorengan. Ini juga ukurannya ukuran mini ya, ukuran kecil untuk camping. Jadi sangat praktis untuk dibawa. Dan jangan lupa kita persiapkan juga peralatan seperti sendok dan garpu. Itu yang perlu kita siapkan, beserta piring, mangkok atau gelas yang Anda butuhkan pada saat makan nanti. Dan disarankan menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah pecah. Yang berikutnya adalah tas. Tas ini digunakan untuk membawa pakaian kita. Terus juga sleeping bag bisa kita masukkan ke dalam tas ini, dan juga mungkin jaket atau beberapa peralatan lain yang dibutuhkan. Tas untuk camping biasanya disebut tas carrier karena didesain untuk membawa barang yang cukup banyak dan cukup berat. Dan tas carrier ini biasanya didesain ada beberapa bukaan seperti ini, jadi dia bisa dibuka dari atas, ya, dan juga bisa dibuka dari bawah. Tujuannya karena barang yang kita bawa banyak, kita bisa membuka dari berbagai arah. Peralatan wajib berikutnya yang kita harus siapkan adalah senter atau penerangan. Ini biasanya kita gunakan pada saat malam hari, pada saat kita akan jalan, ataupun bahkan kadang kita perlukan pada saat kita mau ke toilet. Ini sangat diperlukan karena di beberapa tempat camping ground terkadang tidak difasilitasi penerangan. Yang berikutnya adalah lampu penerangan tenda. Ini bisa berfungsi sebagai senter juga, tapi juga bisa berfungsi sebagai lampu yang kita gantung di tenda seperti ini. Ini cukup praktis.
tadi kita sudah bahas peralatan yang wajib kita bawa pada saat kita akan melakukan camping. Nah, berikutnya adalah barang-barang sekunder atau barang-barang pendukung, tapi tidak kalah pentingnya untuk kita bawa. Tapi ini tidak wajib, hanya sebagai barang tambahan. Baik, kita bahas barang selanjutnya yang sekunder. Itu kita butuhkan juga untuk kenyamanan kita pada saat camping. Yang pertama adalah ini yang biasa saya gunakan, yaitu plastik cor. Ini plastik cor ini digunakan untuk alas tenda. Jadi supaya tenda kita tidak mudah kotor pada saat nanti selesai camping, karena kalau tenda keluarga itu cukup besar, itu akan sulit sekali kalau kita untuk kita bersihkan atau kita cuci. Jadi alangkah baiknya sebelum kita pasang tenda kita gunakan alas. Bisa menggunakan plastik cor, bisa juga menggunakan terpal. Kenapa saya memilih plastik cor? Pertama, harganya ekonomis. Kedua, membawanya lebih ringkas karena barangnya tipis. Berikutnya adalah flysheet. Flysheet ini kita gunakan untuk melindungi kita dari panas matahari. Terkadang di siang hari posisi tenda kita berada di alam terbuka, tersorot matahari langsung, kita bisa lapisi bagian atas dengan flysheet ini sehingga panasnya tidak masuk ke tenda kita. Dan juga fungsi lainnya adalah pada saat hujan, tidak semua tenda itu tahan air. Kita bisa lindungi second layernya dengan flysheet ini sehingga kita bisa nyenyak tidur pada saat hujan turun, tidak takut ada air masuk ke dalam tenda. Berikutnya, karena kita pasang flysheet diperlukan juga alat untuk menopangnya, yaitu salah satunya adalah tiang flysheet ini. Tiang flysheet ini ada berbagai macam jenis ya di pasaran, dan dia kondisinya harus kita rakit. Jadi dia berupa pipa yang disambung, biasanya terdiri dari 3 atau 4 tiang. Tujuannya untuk menopang flysheet ini. Selanjutnya adalah tali untuk pengikat flysheet. Dan ini bisa kita gunakan selain tali seperti ini, kita bisa gunakan tali plastik atau tali rapia ataupun tali nilon. Berikutnya adalah, nah ini yang tidak kalah penting. Ini untuk penampung air atau jerigen plastik yang portable. Dan ini kita bisa gunakan pada saat di kondisi tenda kita jauh dari sumber air atau jauh dari tempat pengambilan air, sehingga kita harus membawa air ke tenda kita untuk mencuci atau keperluan lainnya. Berikutnya adalah kursi lipat. Nah, kursi lipat ini sangat cocok kita gunakan pada saat camping karena ini untuk menunjang aktivitas relaksasi kita di tempat camping. Dan kursi ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama yang model seperti ini cukup ramping sekali, bentuknya segitiga. Dan ada juga yang model kursi lipat seperti ini. Dan ini memang lebih nyaman karena ada sandarannya sehingga kita bisa duduk lebih santai. Ini hammock untuk kita pasang di pohon. Jadi hammock itu berfungsi sebagai tempat tidur atau ayunan kalau untuk anak-anak ya. Terus yang berikutnya adalah jas hujan. Kalau kita apalagi di musim hujan seperti ini, kita harapkan kita bawa jas hujan, tapi yang modelnya seperti plastik seperti ini ya, karena sangat mudah kita bawa. Terus berikutnya ini adalah footprint. Footprint ini alas kaki sebetulnya, alas lantai. Tadi kita sudah pakai plastik cor, tapi untuk lebih nyaman lagi kita tambahkan di atasnya adalah footprint. Terus berikutnya yang tak kalah penting, ini adalah salah satu pengganti botol minum yang terbuat dari plastik. Saya kira ini untuk minum aman ya, karena dia ada BPA free. Dan ini sangat praktis, kita bisa lipat-lipat ya, sehingga cukup. Baik kawan-kawan, kita akan sedikit
ulas tambahannya untuk terkait masak-memasak. Ini biasanya super emak-emak menyediakan barang-barang peralatan masak yang cukup memadai ya. Jadi salah satunya mungkin tadi saya sudah jelaskan, ini ada kompor portable, tapi terkadang untuk kebutuhan keluarga yang cukup besar kita siapkan kompor portable yang seperti ini. Ini ada manfaatnya, kenapa? Karena si covernya ini sangat berfungsi juga untuk sebagai windshield atau pelindung dari tiupan angin. Jadi kita bisa pasang berdiri gitu untuk melindungi tiupan angin terhadap kompor. Terus yang berikutnya adalah tadi kita jelaskan ada panci portable yang kecil seperti ini, tapi disarankan juga kita membawa, berikutnya adalah ini kastrol. Jadi kastrol ini kita gunakan untuk menanak nasi atau ngaliwet. Nah, ini sangat cocok dibawa untuk camping. Sangat terasa khas campingnya untuk bawa kastrol seperti ini. Dan juga berikutnya adalah penggorengan bagi yang keluarganya banyak, mungkin pakai yang portable seperti ini nggak muat ya, bawalah penggorengan atau wajan yang sedikit besar. Dan berikutnya jangan lupa ini gas. Jadi gas untuk kompor-kompor portable seperti ini. Nah, ini kita diharapkan kita bisa membawa beberapa ya untuk camping 2 hari 1 malam, itu kita estimasi sekitar 3-4 tabung kita harus persiapkan. Terus yang berikutnya yang tak kalah penting, tapi ini tidak menjadi syarat ya harus dibawa atau tidak, yaitu torch seperti ini. Jadi torch ini digunakan apabila misalnya kita hendak menyalakan kayu bakar. Dan seperti kita tahu di daerah pegunungan terkadang kayu bakar itu kondisinya sedikit basah, agak susah dinyalakan. Nah, kita gunakan torch seperti ini sehingga kayu bakar yang kita nyalakan itu akan lebih mudah untuk membakarnya. Oh iya, lupa satu lagi yang berikutnya adalah ini keranjang. Keranjang ini digunakan untuk tadi memasukkan seluruh peralatan memasak. Super mama membutuhkan ini karena ini sangat praktis untuk kita bawa. Di dalamnya ada talenan, pisau, alat piring dan segala macam kita bisa masukkan ke dalam. Berikutnya adalah galon. Ini sangat kita perlukan karena kalau kita tidak membawa air yang cukup untuk kebutuhan minum, makan, dan masak, itu kita akan kesulitan. Harga air mineral di tempat camping ground biasanya agak cukup tinggi, maka disarankan kita membawa galon. Bisa galon seperti ini ukurannya sekitar 5 liter kalau tidak salah. Ini bisa untuk keluarga yang kecil, untuk berdua atau bertiga. Tetapi kalau untuk keluarga yang cukup banyak, misalnya 6 orang atau 7 orang, disarankan kita membawa galon air yang kapasitas 12-13 liter. Yang berikutnya adalah meja. Nah, meja ini kita bisa bawa, ini meja lipat ya. Ini meja lipat. Ini kita bisa bawa untuk acara kita nanti makan, bagi ya keluarga yang ingin lebih cozy atau nyaman, kita bisa bawa. Kawan-kawan, ada satu tips terkait gadget. Jadi gadget yang biasa kita pakai sekarang ini sepertinya sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa lepas meskipun kita sedang camping. Cuman kendalanya adalah kadang kita bingung ketika di tempat camping HP kita lowbat. Nah, ini ada beberapa tips terkait sumber listrik atau sumber charging ataupun sumber penerangan yang kita bisa gunakan pada saat camping. Ini ada beberapa peralatan yang saya tunjukkan di sini. Yang pertama, ketika kita memiliki atau camping ground kita memiliki sumber listrik, kita bisa membawa roll kabel ini ya untuk melakukan charging di tempat camping. Atau kita bisa numpang charger langsung di tempat camping. Tetapi bagaimana jika di tempat atau di camping ground kita tidak tersedia sumber listrik yang memadai, yang padahal kita sangat membutuhkannya. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kita pakai. Kita bisa gunakan aki atau baterai yang biasa dipakai di motor.
Kenapa saya pilih yang motor? Karena kalau di motor itu barangnya kecil, jadi ringkas tuh kita bawa. Atau bisa juga kita gunakan baterai kering seperti ini. Ini baterai UPS. Dan ini sangat bermanfaat ketika kita membutuhkan charger untuk ngecas handphone kita. Untuk baterai atau aki seperti ini, kita usahakan kita cas dulu sampai penuh di rumah. Biasanya kita membutuhkan charger atau alat cas seperti ini, kita bisa pakai power supply seperti ini ya. Ini power supply 12 volt dengan 10 ampere, atau bisa juga power supply yang menggunakan yang 5 ampere. Ini biasanya digunakan untuk CCTV. Ini banyak di marketplace. Terus yang berikutnya adalah, baterai kering jika sudah penuh, kita tambahkan satu lagi soket 12 volt. Biasanya ini digunakan untuk yang di mobil ya. Jadi ini soketnya kita pasang ke sumber listriknya. Dan berikutnya adalah ini charging portable-nya untuk yang di 12 volt. Biasanya dipakai di mobil. Seperti ini. Jadi kalau kita perlu untuk cas handphone kita tinggal pasang seperti ini. Kita pasangkan kabelnya dan kita pasang cas kita ke handphone. Sudah selesai. Dan ini bisa bertahan kira-kira 24 jam lebih ya. Jadi kita sudah coba ini dengan cas 3 HP itu cukup lama kita bisa pakai. Otomatis kita tidak ribet lagi untuk kebutuhan cas HP. Tips berikutnya adalah terkait lampu penerangan. Terkadang lampu penerangan seperti ini tidak cukup kuat ya, atau tidak bertahan lama. Kadang dia dalam beberapa jam sudah redup. Dan salah satu tipsnya adalah kita bisa menggunakan tadi baterai ini, 2 baterai ini atau salah satu baterai ini, dan kita beli modul LED seperti ini modul LED 12 volt. Ini kita bisa beli di marketplace, harganya cukup murah, dan kita tinggal sambung kabel. Nah ini kita sangat bagus nih kalau kita pasang di tenda kita pasang di tenda. Dan lampu ini kalau kita pasang di sini, ini bisa bertahan lebih dari 24 jam. Jadi sangat aman kalau kita memerlukan sumber penerangan yang cukup lama dengan menggunakan baterai. Ini akan saya praktekkan bagaimana menyalakan lampu ini. Cukup simpel ya, setelah kita sambung dengan kabel, untuk pastikan negatif positifnya dengan benar. Setelah itu kita tinggal nyalakan, sambungkan kabel ini ke baterai. Ya, seperti ini. Jadi sekarang kita sudah punya lampu penerangan yang bisa bertahan lebih dari 24 jam. Baik kawan-kawan, demikian review singkat tentang peralatan yang diperlukan pada saat camping untuk pemula. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan pemula untuk melakukan camping. Oke, terima kasih. See you next video. Bye.